Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, saya ingin membalas komen dari sahabat trader mengenai berapa lama sih Pak sebenarnya belajar forex itu, Pak. Nah, ini banyak DM maupun komen yang masuk di message saya ya secara langsung, dan juga lumayan banyak menanyakan hal ini. Untuk pagi ini saya mencoba untuk mengupas, namun seperti biasanya sahabat, sebelum saya mengupas lebih detail lagi, lebih jauh, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini Anda berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya akan mengulas untuk topik pada pagi kali ini ya. Saya akan menceritakan saja pengalaman saya sendiri ya. Saya tidak mencoba untuk mengambil pengalaman orang lain dari belajar ini. Saya mencoba untuk membagikan ini pengalaman belajar saya mengikuti perdagangan forex atau perdagangan valuta asing ya. Jadi kalau saya sendiri memulainya mulai tahun 90 ya, 1990, itu saya belajar pada seorang trader dari Amerika ya. Saya ngikutin karena dia membuka pelatihan ya. Saya mencoba untuk mengikuti karena sebelumnya saya sudah banyak melihat cerita-cerita sukses seorang trader di perdagangan forex ini. Nah, saya mencoba untuk bagaimana sih sebenarnya trading forex. Nah, saya mengikuti dari pelatihan itu memang cukup lama juga ya disediakan ya. Jadi mulai mengenal dari basic dulu ya, basic dulu, yang artinya mungkin non teknis. Satu contoh, dari mana sebenarnya pergerakan mata uang ini atau mata uang ini bergerak, ya kan? Jadi dari awal kita diajari mulai basic ya, mengenal mata uang, mengenal bagaimana supply and demand daripada mata uang di seluruh dunia. Nah, waktu itu juga mata uang yang diperdagangkan ini tidak banyak seperti sekarang, sahabat. Jadi kalau boleh dibilang major currency hanya ada 6 aja kalau nggak salah waktu itu ya. Ada Deutschmark ya, DM waktu itu, Yen, kemudian Pound Sterling, Swiss Franc, kemudian Aussie, New Zealand, dan tidak banyak. Namun saat ini kalau Anda bisa temu udah ratusan, mungkin ribuan mata uang yang diperdagangkan di dalam suatu platform perdagangan forex. Nah, setelah mengenal beberapa karakter mata uang, kemudian diajari juga mengenai statement atau apa yang ada di account kita, artinya membaca daripada laporan keuangan seperti apa sih sebenarnya new balance, kemudian apa yang namanya equity, kemudian namanya margin requirement, kemudian margin level, dan semuanya itu diajari secara manual. Artinya apa? Bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi, Anda tinggal buka aja, artinya buka Android Anda, itu sudah tertera ya, equity jumlahnya berapa, penurunannya atau profit loss-nya berapa, itu sudah tampil secara real time. Nah, waktu dulu itu tidak demikian. Jadi kita akan dikasih laporan itu harian. Nah, kita harus hitung sendiri, kemudian menghitung pip atau poin, satu poin berapa untuk DM, satu poin berapa untuk mungkin pound sterling dan sebagainya. Di sana diajari, dan Anda harus paham satu persatu mengenai perhitungan pip ini dan kontrak-kontraknya. Ini harus Anda pahami, karena zaman dulu memang harus dihitung secara manual. Kecukupan margin waktu itu ya,
Sekarang di dalam tampilan Android di platform Anda itu cukup Anda melihat margin levelnya berapa, ya, tinggal berapa, itu kelihatan. Kalau dulu harus menghitung sendiri itu. Kemudian mungkin Anda mengenal swap atau interest atau bunga, itu harus menghitung sendiri. Dasarnya dari mana bunga itu. Nah, semuanya saya dilatih di sana. Nah, setelah kemudian dari segi non teknisnya ini juga mulai cukup, termasuk juga dulu berita-berita, efek berita misalkan kita harus tahu, kita harus mengetahui jobless claim, kemudian GDP, employment rate, kemudian manufacturing dan sebagainya, CPI, dan itu kita belajar. Waktu itu memang internet tidak semaju sekarang, dan kalau saya lihat sekarang sangat mudah. Anda bisa melihat di Forex Factory itu sudah cukup lengkap. Berita kapan dimunculkan, kemudian dampaknya apa, impactnya apa, itu semua sudah dijelaskan di sana. Jadi sebenarnya kalau sekarang cukup mudah sih sebenarnya. Jadi mungkin tidak banyak waktu tersita Anda untuk melakukan pelatihan tersebut. Kemudian juga Anda harus memahami, seperti contoh mengenai saat dulu ya. Kalau sekarang Anda tinggal klik buy sell itu sudah bisa. Dulu harus menulis order, limit order. Anda harus mengetahui juga apa limit order itu. Jadi limit order misalkan untuk pasang stop loss, kemudian pasang take profit, ini Anda harus memahami. Seperti halnya sekarang sih memang cukup mudah juga. Itu semuanya cukup disediakan Kondimo untuk melatih itu. Nah, setelah kita belajar itu semua, kemudian mulai kita mempelajari yang namanya indikator. Indikator dulu tidak sebanyak seperti sekarang, mungkin sekarang ratusan atau mungkin ribuan ya. Dulu yang standar diajari cuma Fibonacci lah, kemudian RSI, support resistance, moving average. Nah, hanya tidak banyak gitu. Namun sekarang Anda bisa belajar mengamati teknis-teknis tersebut. Kemudian masalah chartis ya, chart ini juga Anda harus cukup paham untuk melihat apakah ini tipikal trend line, kemudian apakah ini sudah downtrend dan sebagainya. Sekarang mungkin cukup mudah Anda melihat di aplikasi sudah ada. Kalau dulu kita menggambar sendiri. Nah, semua itu kurang lebih saya butuhkan. Jadi mulai dari DQ, dulu masih DQ ya, di lingkut. Kita memahami itu kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 1 bulan. Ya, mungkin kalau sekarang Anda untuk memahami secara dasarnya saja, mungkin tidak lebih 1 bulan Anda bisa memahami, artinya begitu. Karena kemajuan teknologi ini, sumber informasinya juga banyak, internet sekarang juga begitu cepat. Saya kira dalam waktu 1 bulan Anda sudah cukup bisa memahami mengenai non teknis untuk trading. Artinya Anda sudah bisa menjalankan trading, baik beli maupun jual, kemudian memasang resiko, stop loss, membaca grafik, kemudian mungkin ya semuanya sudah ada di sana lah. Anda tinggal bisa melatihnya. Nah, yang kemudian kalau dasarnya kurang lebih 1 bulan Anda bisa pahami, tentunya ada hal yang belajarnya tidak ada waktu habisnya. Karena pengalaman saya selama ini, saya juga masih belajar juga, artinya memahami karakter pergerakan mata uang. Jadi pergerakan mata uang ini ya, dari waktu ke waktu itu selalu mengalami perbedaan dan perubahan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kuncinya Anda memahami. Kalau dasarnya mungkin 1 bulan Anda sudah bisa cukup memahami mengenai teknis ini. Dan lagian sekarang sudah disediakan demo account. Dan tentunya pesan saya, saat Anda belajar harus memahami resikonya dulu. Ya, ini juga terpenting. Yang
sampai saat ini saya tetap harus belajar, ini adalah memahami pergerakan mata uang. Karena mata uang ini tentunya dari waktu ke waktu memiliki historical yang berbeda-beda dan karakter berbeda-beda juga. Dan pesan saya begini, karena saya menyukai bisnis ini, kemudian saya mencintai bisnis ini, dan ujung-ujungnya saya hobi juga menekuni bisnis ini. Inilah yang membuat mungkin saya bisa bertahan juga di bisnis ini karena saya menyukai. Nah, pesan saya bagi sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah, putus asa karena sesuatu mungkin ada sedikit kegagalan atau mungkin tidak sesuai. Itu adalah hal yang wajar. Saya juga mengalami hal-hal buruk di dalam perdagangan valuta asing tentunya, sahabat. Nah, pesan saya, Anda harus fokus di dalam menjalankan bisnis ini. Jadi tidak boleh separuh-separuh. Anda harus selalu belajar dan belajar terus. Karena di dalam perdagangan forex tidak ada batasan waktu kapan kita berakhir untuk belajar. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman atau cerita belajar di perdagangan forex, silakan Anda meninggalkan komen. Ayo kita sama-sama berdiskusi seperti biasanya untuk membantu teman-teman kita yang ingin belajar tentunya. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng tentunya, biar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Naked Trader 21 ya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.